Memotivasi karyawan untuk sukses. 1. Menjaga hubungan sosial yang baik dengan karyawan, yaitu dengan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam menciptakan kehangatan dalam suasana bekerja. Suasana kerja yang hangat dan kekeluargaan akan membuat karyawan merasa nyaman dan otomatis produktivitas yang dihasilkan akan semakin baik. 2. Mengapresiasi pekerjaan karyawan. Pemberian apresiasi kepada karyawan harus benar-benar disesuaikan kinerja masing-masing karyawan. Dengan begitu, setiap karyawan secara otomatis akan memperbaiki kinerjanya sendiri. 3. Karyawan merupakan tujuan perusahaan. Buatlah karyawan merasakan bahwa tujuan perusahaan adalah tujuan mereka. Dengan kata lain, visi, misi, dan nilai perusahaan adalah milik mereka, sehingga mereka berusaha untuk turut serta mewujudkannya. 4. Memberi jenjang karir kepada karyawan. Meningkatnya karir seseorang bisa menjadi salah satu privilege bagi kehidupannya dan perusahaan. 5. Bangun kepercayaan antara karyawan dengan perusahaan. Kepercayaan merupakan salah satu modal utama dalam membangun hubungan baik. Perusahaan perlu memberikan kepercayaan kepada karyawan atas pekerjaan yang akan dilakukannya. Karyawan akan bisa memberikan hasil yang luar biasa jika perusahaan memberikan kebebasan kepercayaan kepada karyawan. 6. Membangun suasana nyaman dan menyenangkan. Lingkungan kerja yang dibangun dengan suasana hangat dan kekeluargaan otomatis akan membuat karyawan bekerja lebih semangat. Karyawan mendapat dorongan dari luar diri yang mempengaruhi mereka untuk tetap positif, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Peran misi, visi, dan nilai. Tujuan pembelajaran. 1. Mampu mendefinisikan misi dan visi. 2. Melihat betapa pentingnya nilai untuk misi dan visi. 3. Memahami peran visi misi dan nilai dalam kerangka POLC. Misi, visi, dan nilai. Misi dan visi terkait dengan tujuan organisasi dan biasanya dikomunikasikan dalam beberapa bentuk tertulis. Misi dan visi adalah pernyataan dari organisasi yang menjawab pertanyaan tentang siapa kita, apa yang kita hargai, dan kemana tujuan kita. 1. Pernyataan misi. Mengkomunikasikan alasan organisasi berada dan bagaimana tujuannya untuk melayani pemangku kepentingan utamanya. Berikut adalah contoh pernyataan misi Starbucks. 1. Sediakan lingkungan kerja yang baik dan perlakukan satu sama lain dengan hormat dan bermartabat. 2. Rangkul keragaman sebagai komponen penting dalam cara kita berbisnis. 3. Menerapkan standar keunggulan tertinggi untuk pembelian, pemanggangan, dan pengiriman segar kopi kita. 2. Pernyataan visi. Sebaliknya, pernyataan visi adalah pernyataan tujuan dan aspirasi organisasi yang berorientasi masa depan. Biasanya, pernyataan visi relatif singkat, seperti dalam kasus pernyataan visi Starbucks, yang berbunyi, jadikan Starbucks sebagai pemasok utama kopi terbaik di dunia, dengan tetap mempertahankan prinsip tanpa kompromi saat kita tumbuh. Peran yang dimainkan oleh misi dan visi. Pernyataan misi dan visi memainkan 3 peran penting, yaitu 1. Mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada pemangku kepentingan. 2. Menginformasikan pengembangan strategi. Dan yang ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur untuk mengukur keberhasilan dari strategi organisasi. Kesimpulan utama. Misi dan visi keduanya berhubungan dengan tujuan dan aspirasi organisasi dan biasanya dikomunikasikan dalam beberapa bentuk pernyataan tertulis singkat. Pernyataan misi mengkomunikasikan alasan organisasi untuk menjadi dan bagaimana organisasi bercita-cita untuk melayani
pemangku kepentingan utamanya. Pernyataan visi adalah deklarasi tujuan dan aspirasi organisasi yang lebih sempit dan berorientasi masa depan bersama-sama. Misi dan visi membantu pengembangan strategi, membentuk, mengkomunikasikan tujuan dan sasaran yang diterapkan untuk menentukan apakah strategi tersebut sesuai jalur. Yang pertama, peran visi misi dalam pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang melibatkan penggambaran struktur organisasi dan alokasi sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan. Dengan adanya visi misi dalam pengorganisasian, tentunya akan muncul strategi yang tepat dalam pengembangan organisasi dan alokasi SDM yang baik demi pencapaian tujuan bersama. Tentunya, budaya organisasi juga merupakan hal yang penting seperti lingkungan kerja dan interaksi karyawan di tempat kerja. Peran visi misi dan kepemimpinan. Kepemimpinan melibatkan pengaruh kepada orang lain agar dapat menuju pencapaian tujuan sebuah organisasi. Memimpin dan kepemimpinan hampir identik dengan gagasan visi misi. Visi misi ini dapat terpenuhi dengan adanya kepemimpinan. Dengan sistem pengawasan dan pengarahan, tentunya semuanya akan menjadi teratur. Efisiensi dicapai dengan pengawasan langsung yang terbatas karena misi dan visinya berfungsi sebagai cruise control. Untuk membuat tanggung jawab garis depan efektif, pemimpin harus belajar untuk mempercayai pekerja dan memberi mereka kesempatan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang berkualitas. Ada 8 prinsip kepemimpinan visioner. Yang pertama, observasi. Pemimpin visioner harus melakukan observasi di tempat yang mengarah ke persepsi pribadi tentang perubahan nilai-nilai masyarakat dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, pantang mundur. Meskipun ada penolakan, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, ada gangguan simbolis. Revolusi dimulai dengan adanya gangguan simbolis dari sistem lama atau tradisional melalui upaya dari atas ke bawah untuk menciptakan kekacauan di dalam organisasi. 4. Arahan revolusi. Arah revolusi diilustrasikan oleh gambar yang terlihat secara simbolis dan perilaku simbolik pemimpin visioner. Yang kelima, ada keberhasilan revolusi. Membangun sistem fisik organisasi dan perilaku baru dengan cepat sangat penting untuk keberhasilan revolusi. Yang keenam, pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan sejati diperlukan untuk memungkinkan revolusi. Yang ketujuh, inovatif. Ciptakan sistem inovatif untuk memberikan umpan balik dari hasil. Yang kedelapan, sistem. Buat sistem operasi harian termasuk struktur kerja baru, pendekatan baru terhadap kemampuan manusia dan aktivitas peningkatan. Peran visi misi dalam pengendalian. Pengendalian berfungsi memastikan bahwa kinerja tidak menyimpang dari standar yang ditentukan. Agar dapat memenuhi visi dan misi, sebuah perusahaan sangat membutuhkan peran pengendalian ini. Pengendalian terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Pernyataan visi misi dimaksudkan untuk menginformasikan strategi, bukan menjadi strategi. Pernyataan tersebut biasanya memberikan petunjuk arah umum untuk organisasi dan karyawannya. Misalnya, visi mungkin mengatakan sesuatu tentang inovasi, pertumbuhan, atau kinerja perusahaan, dan perusahaan kemungkinan akan menetapkan tujuan yang dapat diukur terkait dengan hal ini. Standar kinerja seringkali melebihi kinerja sebenarnya, tetapi idealnya manajer akan menguraikan serangkaian matrik yang membantu memprediksi masa depan, tidak hanya mengevaluasi masa lalu. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Sasaran-sasaran yang mengalir dari visi misi Anda memberikan dasar untuk menilai kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Sasaran-sasaran tersebut memberikan putaran umpan balik alami yang membantu manajer melihat kapan dan bagaimana mereka berhasil dan bagaimana mereka mungkin perlu mengambil tindakan korektif atau koreksi. Inilah salah satu alasan tujuan dan sasaran idealnya harus spesifik dan dapat diukur. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan korektif pada setiap penyimpangan dari tujuan sebelum terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Tindakan korektif harus diminta dalam kasus-kasus di mana kinerja menyimpang secara negatif dari tujuan kinerja. Penting untuk menunjukkan bahwa misi dan visi mungkin menandakan perlunya tindakan korektif. Misi dan visi adalah pernyataan harga diri. Tujuannya tidak hanya untuk memotivasi karyawan agar mengambil tindakan yang berarti, tetapi juga memberikan standar kepemimpinan untuk memantau kemajuan.
Tujuan pembelajaran 1. Memahami bagaimana kreativitas berhubungan dengan visi, kembangkan beberapa alat kreativitas. 2. Memahami bagaimana keterampilan berhubungan dengan visi, kreativitas, dan semangat memilih relevansi. Khusus dengan pernyataan kreativitas, misi, dan visi. Definisi sederhana dari kreativitas adalah kekuatan atau kemampuan untuk menentukan. Baru-baru ini, karya Gerd Rauff dan Lawrence menyarankan pandangannya yang lebih mendalam tentang kreativitas dan jenis kreativitas. Penelitian mereka menunjukkan bahwa ada empat jenis kreativitas. 1. Investasi, mementingkan kecepatan dan keuntungan. 2. Imajinasi, mementingkan pencapaian tujuan, inovasi, dan pertumbuhan. 3. Pembaharu, mementingkan kualitas dan optimalitas. 4. Inkubasi, mementingkan peran minat dan kelapangan ide-ide. Pada bagian ini, kami memperkenalkan Anda pada dua alat kreativitas. 1. Scamper adalah alat daftar periksa yang membantu Anda memikirkan perubahan yang dapat Anda lakukan pada pasar yang Anda untuk menentukan produk baru. 2. Nominal Group Technique adalah metode memfasilitasi sekelompok orang untuk menghasilkan sejumlah besar ide dalam waktu yang relatif singkat. Keterampilan, kreativitas dan keterampilan dapat dan mungkin harus juga memengaruhi misi organisasi. Dalam banyak hal, keterkaitan mungkin paling jelas antara pernyataan kreativitas dan visi serta pertanyaan keterampilan dan misi, karena ada yang terkait adalah ekspresi nilai-nilai organisasi dan keyakinan yang dipegang teguh. Keterampilan juga terkait dengan tindakan memaksa emosi yang intens. Keterampilan relevan dengan visi setidaknya dalam dua cara. 1. Keterampilan tentang ide sebagai investasi dari visi dan pernyataan visi. 2. Keterampilan bersama di antara anggota organisasi tentang pentingnya visi. Pemangku kepentingan. Belajar objektif. 1. Belajar tentang pemangku kepentingan dan pentingnya mereka. 2. Memahami analisis pemangku kepentingan. 1. Analisis pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dan individu atau kelompok yang memiliki minat pada menjaga kelayakan produk dan layanannya. Menekankan pentingnya pemangku kepentingan untuk misi dan analisis pemangku kepentingan, dan menjelaskan bahwa firm biasanya accountable untuk berbagai pemangku kepentingan. Seperti yang Anda bayangkan, misalnya satu grup pemangku kepentingan untuk terdiri dari CEO dan anggota tim manajemen puncak ini adalah manajer utama, dan mereka juga Manhide pemilik. Grup ini penting untuk setidaknya 3 alasan, yaitu 1. Pengaruhnya sebagai asal arus steadward dari misi dan visi organisasi. 2. Tanggung jawab untuk merumuskan strategi yang menyadari misi dan visi. 3. Peran utama dalam implementasi strategi. Analisis pemangku kepentingan. 1. Menentukan influencer pada misi, visi, dan strategi. 2. Langkah 2. Menentukan efek keputusan utama tentang pemangku kepentingan. Langkah 3. Menentukan kekuatan pemangku kepentingan dan influencer atau kebutuhan. Satu, pelajarilah dasar-dasar proses pengembangan misi dan visi. Pelajarilah dasar-dasar proses pengembangan misi dan visi adalah pernyataan tentang tujuan dan potensi sebuah organisasi. Ini harus dibagi dengan semua karyawan.
dalam organisasi untuk menciptakan arah terpadu bagi semua orang untuk bergerak masuk proses, isi, aplikasi, dan pemantauan dalam pengembangan misi dan visi. Proses pembangunan misi dan visi laporan visi adalah analog dengan bagian C atau pengandalian dari kerangka. POLC identifikasi bagian-bagian penting yang tersirat atau eksplisit dalam misi dan penglihatan. Langkah, proses, tahap demi tahap. 1. Prosesnya. 2. Isi dari pernyataan misi dan visi. 3. Komunikasi misi dan visi kepada semua pemangku kepentingan yang relevan dan pemantauan. 2. Memahami isi dari misi dan laporan visi yang baik. Pelajarilah dasar-dasar proses pengembangan misi dan visi. Adalah menjalankannya manajemen harus memimpin melalui teladan. Bersikaplah realistis, lebih baik menyesuaikan pernyataan misi sesuai dengan kebutuhan daripada tidak hidup menurut standar yang ditetapkan. Kenalilah tonggak sejarah yang penting. Sewaktu mengadakan perjalanan ke tujuan, hal-hal penting di sepanjang perjalanan. Pantau kemajuan, audit strategis dikombinasikan dengan metrik kunci dapat digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan. Gunakan tim audit eksternal. Tim eksternal akan bersikap objektif, ditambah sudut pandang yang baru. Menurut Jim Collins atau penulis Good to Great menyarankan bahwa visi itu sangat berani atau apa yang dia suka untuk menyebut seorang BHAGA goal besar, berbulu, dan berani seperti tujuan Amerika pada tahun 1960-an untuk pergi ke bulan pada akhir dekade. Menurut Martin Luther King, untuk Amerika yang tidak rasis menyadari bahwa pernyataan ini diambil dari aspek-aspek dari pernyataan misi. Pada tahun 1940-an dan 1950-an oleh almarhum Profesor Bisnis Walter Gates. Di antara ide-ide lain, hukum Gates menyatakan bahwa bisnis harus didedikasikan untuk lebih dari menghasilkan uang jika mereka ingin berhasil. Komunikasi mengenai langkah komunikasi dari proses pembangunan misi dan visi dalam proses pembangunan serupa dengan bagian L atau terkemuka dari kerangka kerja POLC. Komunikasi internal adalah kunci menuju kesuksesan. Manajer harus mengevaluasi baik kebutuhan maupun taktik yang diperlukan untuk mengomunikasikan strategi dalam 4 arah yang berbeda, yaitu ke atas, ke bawah, dan keluar, ke samping. Mengembangkan misi dan visi pribadi Anda. Yang pertama, tentukan arti visi misi bagi Anda. Perhatikan pengembangan misi dan visi pribadi dan kemudian strategi untuk mencapainya. Kebalikan dari apa yang diikuti oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak merencanakan lebih jauh dari pekerjaan atau aktivitas berikutnya. Mereka mengambil pekerjaan karena kelihatannya menarik, dan kemudian mereka melihat apa yang bisa mereka lakukan dengannya. Kami menganjurkan untuk melihat sejauh mungkin ke masa depan dan memutuskan di mana Anda ingin berakhir dan langkah apa yang akan membawa Anda ke sana. Dengan cara itu, hidup dan karir Anda sesuai dengan beberapa rencana cerdas dan Anda mengendalikan hidup Anda sendiri. Selanjutnya, pedoman.
Langkah pertama dalam merencanakan karir jelas merupakan tujuan jangka panjang, di mana Anda ingin berakhir pada akhirnya. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi CEO atau Presiden Amerika Serikat? Sekarang, setelah Anda tahu beberapa biaya untuk menjadi salah satunya, ada beberapa bagian dasar untuk proses ini. BHAG atau Big Hairy Audacious Goals. Istilah BHAG dipopulerkan oleh James C. Collins dan Jerry E. Porras dalam buku Build to Last Successful Habits of Visionary Companies. Dalam buku tersebut, Collins dan Porras menguraikan bahwa ada 5 kriteria untuk bug yang baik. Yang pertama, diatur dengan pengertian bukan keberanian. 2. Cocokkan tepat dalam 3 kesimpulan. Pertama, apa yang sangat Anda minati. Kedua, apa yang mendorong logika ekonomi Anda. Dan yang ketiga, apa yang membedakan Anda dan apa Anda bisa menjadi yang terbaik di dunia ini. Yang ketiga, memiliki jangka waktu yang lama, 10-30 tahun. Yang keempat, jelas, menarik, dan mudah dipahami. Yang kelima, secara langsung mencerminkan nilai inti dan tujuan inti Anda. Yang kedua adalah nilai. Buat sketsa nilai-nilai pribadi Anda atau serangkaian nilai-nilai dan prinsip inti seperti deklarasi Anda sendiri. Yang selanjutnya, susunan acara. Setelah visi ditetapkan, Anda harus mengembangkan beberapa tujuan jangka panjang atau sasaran, lalu tujuan jangka menengah, dan seterusnya. Jika Anda ingin menjadi presiden, pekerjaan apa yang harus Anda ambil terlebih dahulu untuk sampai di sana, dan kapan Anda harus mendapatkan pekerjaan tersebut, di mana sebaiknya Anda tinggal, pelatihan apa yang Anda butuhkan, koneksi politik apa yang Anda butuhkan. Kemudian Anda harus membuat rencana yang teratur untuk mendapatkan koneksi dan pelatihan yang Anda butuhkan dan memasuki pekerjaan batu loncatan ini. Yang terakhir, Anda perlu menetapkan tujuan jangka pendek agar sesuai dengan rencana yang koheren untuk seluruh karir Anda. Pekerjaan Anda berikutnya harus dipilih tidak hanya karena gajinya atau peluangnya untuk maju, tetapi juga peluangnya memberi Anda pelatihan dan koneksi yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda. Pekerjaan yang secara dangkal menarik bagi Anda karena memiliki gaji yang tinggi, menawarkan peluang untuk kemajuan langsung, dan berlokasi di tempat yang diinginkan, mungkin merupakan kesalahan dari sudut pandang karir jangka panjang Anda. Ada 5 langkah untuk mengembangkan misi pribadi Anda. Langkah yang pertama adalah identifikasi keberhasilan masa lalu. Luangkan waktu untuk mengidentifikasi 4 atau 5 contoh di mana Anda telah mencapai kesuksesan pribadi dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini bisa terjadi di tempat kerja, di komunitas Anda, atau di rumah. Langkah kedua, identifikasi nilai inti. Kembangkan daftar atribut yang Anda yakini mengidentifikasi siapa Anda dan apa prioritas Anda. Daftar bisa sepanjang yang Anda butuhkan. Setelah daftar Anda lengkap, lihat apakah dapat mempersempit nilai Anda menjadi 5 atau 6 nilai terpenting. Terakhir, lihat apakah Anda dapat memilih salah satu nilai yang paling penting bagi Anda. Kami telah menambahkan menghasilkan ide untuk visi dan misi Anda untuk membantu mengembangkan ingatan Anda dan bertukar pikiran tentang apa yang Anda lakukan dengan baik dan benar-benar ingin Anda lakukan. Langkah yang ketiga, identifikasi kontribusi. Buatlah daftar cara Anda dapat membuat perbedaan. Dalam situasi yang ideal, bagaimana Anda dapat memberikan kontribusi terbaik untuk dunia pada umumnya, keluargamu, majikan atau calon majikan Anda, teman Anda, atau komunitas Anda. Langkah yang keempat, identifikasi tujuan. Luangkan waktu untuk memikirkan prioritas Anda dalam hidup dan tujuan yang Anda miliki untuk diri Anda. Buat daftar tujuan Anda mungkin dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang terakhir, langkah kelima, tulis pernyataan visi dan misi. Atas dasar 4 langkah pertama dan pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda, mulailah menulis misi pribadi dan pernyataan visi Anda. Contoh laporan misi pribadi pengembangan. 1. Keberhasilan masa lalu. Mengembangkan fitur produk baru untuk produk stagnan. Meningkatkan jumlah suara untuk perusahaan teater lokal. 2. Tema. Keberhasilan yang berhubungan dengan pemecahan masalah kreatif dan pelaksanaan solusi. 3. Nilai inti. Pembuat keputusan tikal aktif. 4. Nilai-nilai yang paling penting. Pemecahan masalah, kreativitas, analitikal, pembuat keputusan, dan positif. 5. Mengidentifikasi kontribusi dunia secara umum,
mengembangkan produk dan jasa. 6. Nilai yang paling penting, kreativitas. 7. Identify Paus Waltz melanjutkan karir dengan progresif yang memungkinkan untuk menggunakan keterampilan, talent, dan norma. 8. Menjalani kehidupan yang sesungguhnya, jujur, dan penuh kasih sayang. Menjadi CEO dari sebuah firma yang dimulai dari menyediakan pengalaman latihan pendidikan untuk sekolah-sekolah ke-6. Perusahaan akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran anak-anak dan menciptakan dampak positif yang bertahan lama dalam kehidupan mereka. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kenali keberhasilan masa lalu. 2. Mengidentifikasi nilai inti. Yang ketiga, kenali kontribusi.